Salam damai dalam kasih Kristus. Selamat pagi teman-teman. Kita akan segera mulai kebaktian hari ini. Walaupun kita tidak berkumpul di satu tempat seperti kebaktian biasanya, kita boleh yakin dan percaya asalkan hati kita sungguh-sungguh untuk beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan akan hadir di hati kita masing-masing. Kasih karunia dari Tuhan senantiasa kita sekalian. Marilah kita berdoa untuk mengawali ibadah kita. Tuhan Yesus, terima kasih penyertaan-Mu atas pagi hari ini. Kita akan mulai ibadah remaja pada pagi hari ini lewat Zoom, walaupun kita tidak dapat berkumpul di satu tempat. Engkau bimbing kami Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Di dalam kondisi penyebaran wabah COVID-19 seperti ini, kita harus beriman bahwa Tuhan tetap senantiasa beserta kita. Maka kita akan menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Berita anugerah terambil dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Untuk petunjuk hidup baru, terambil dari Filipi 4 ayat 8 sampai 9. Filipi 4 ayat 8 sampai 9. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Selanjutnya, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Triaji. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan-Mu. Engkau memberkati Bapak Triaji yang akan menyampaikan supaya firman Tuhan-Mu dapat tertanam ke hati kami, Tuhan, dan dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, Tuhan. Dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Mari hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan buka Alkitab kita dari kitab Matius 10. Kita akan membaca ayat 40 sampai dengan 42. Baik ya. Matius 10 ayat 40 sampai dengan 42. Kita akan membaca bersama-sama. Matius 10 ayat 40 sampai dengan 42. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikian pembacaan firman Tuhan, berbahagia kita yang membaca dan memelihara di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Amin. Teman-teman remaja, hari ini kita akan belajar dengan tema menjadi sahabat.
ada satu pertanyaan. Dalam kondisi yang teman-teman tidak pernah berjumpa, apakah teman-teman memiliki sahabat? Jadi dalam kondisi pandemi ini kan tidak pernah bertemu langsung. Apakah teman-teman itu memiliki sahabat? Pasti pertanyaan itu akan selalu muncul. Kemudian ada pertanyaan lagi, apakah ketika teman-teman memiliki sahabat secara online, apakah ditanya agamamu apa? Kamu Kristen, Islam, Hindu, atau Buddha? Dijawab sendiri teman-teman. Apakah saya tuh waktu bersahabat kondisi online ini ditanya agama? Kemudian di dalam bacaan kita, barang siapa menyambut kamu. Jadi seandainya teman-teman, ada saudara kita, teman kita yang berbeda agama atau yang seiman dengan kita, menyambut kita, berarti pada dasarnya dia bisa menerima kehadiran Tuhan Yesus. Gitu. Jadi pada saat orang lain menerima kita sebagai jemaat Kristen, otomatis orang-orang itu menerima Tuhan Yesus. Dalam bacaan kita, ketika orang itu menganggap dia nabi, dia akan menerima upahnya nabi. Jadi seindahnya kita mengikut Tuhan Yesus dan mereka menerima kita, otomatis mereka juga akan menerima upah sebagai murid Tuhan Yesus. Jadi teman-teman remaja, seandainya kita menerima di dalam bacaan itu aku di situ maksudnya adalah Tuhan Yesus. Jadi seandainya teman remaja itu menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kemudian ada orang lain yang mengakui bahwa kita adalah temannya, gitu ya. Berarti orang-orang yang menerima kita sebagai teman, sebagai saudara, itu akan menerima upah mereka seperti menerima upah kita beriman kepada Tuhan Yesus. Jadi kalau kita tetap percaya pada Tuhan Yesus, kita terima berkat, mereka terima kita, berarti mereka juga menerima berkat kita, seperti kita menerima berkat dari Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Tuhan Yesus hadir, teman-teman kan ada yang pastinya ya, banyak kan teman-teman remaja itu Kristennya karena orang tua. Ketika menjadi jemaat Kristus karena orang tua, dibaptis anak, itu kesannya berbeda ketika kita dalam pelayanan. Karena setiap hari hidup kita itu ketemu dengan jemaat Kristen. Yang perlu kita tekankan, ketika kita belajar menjadi jemaat Kristen, berada di lingkungan kita yang tidak Kristen, secara online, teman-teman harus membawa juga berkat sebagai jemaat Kristen. Kalau dalam online, kita nanti dicapnya itu menjadi jemaat Kristen itu dalam satu keluarga besar. Contoh ketika online kita berujar kata-kata kotor, kata-kata yang buruk, hujatan atau hinaan, ketika mereka tahu bahwa kita itu jemaat Kristen, mereka akan menganggap bahwa ucapan itu mereferensikan jemaat Kristen. Teman-teman remaja ketika sedang bermain, ketika sedang ngobrol, chatting, membuat status, dan sebagainya, pergunakanlah kata-kata yang baik, yang bijak. Jadi yang teman-teman lakukan ketika teman-teman membawa keburukan, sekali lagi, saudara kita yang mengaku diri kita itu jemaat Kristen, mereka juga merasakan buruk. Gitu. Demikian juga iman Kristen kita akan dipertanyakan. Maksud jemaat Kristen kok ucapannya buruk, sering membenci, mendendam, dan sebagainya. Kita sebagai remaja tidak boleh seperti itu. Jadilah cerminan remaja Indonesia yang baik. Jadilah cerminan remaja Kristen yang baik. Jadi ketika kita dalam kesenangan, cobalah mengucap puji Tuhan.
syukur, kemudian kita sering berdoa. Ketika teman-teman remaja dalam kondisi yang mungkin kesesakan, kemudian merasa dirinya tertekan atau merasa dirinya galau dan sebagainya, berdoalah kepada Tuhan Yesus. Sehingga mereka tahu bahwa kita itu memiliki Tuhan Yesus sebagai penolong kita. Yang ketiga, ketika kita bersekutu menggunakan gadget, teman-teman. Ketika kita menggunakan gadget, ada hal yang luar biasa. Kekristenan itu menjadi sangat bebas. Kalau kita bertemu, kekristenan itu kadang dibatasi. Jadi tidak semua kegiatan aktivitas kekristenan kita di luar itu nyaman. Tetapi dengan adanya gadget, dengan adanya teknologi, media sosial, teman-teman memiliki kebebasan di dalam melakukan keimanan Kristen. Jadi buat teman-teman remaja, dengan era digital saat ini, pergunakan kebebasan dalam mengungkapkan keimanan Kristen kita dengan baik. Kita mengajak saudara-saudara kita untuk selalu berdamai. Kita mengajak saudara-saudara kita untuk selalu beraktivitas sosial dengan baik. Sehingga semuanya tahu bahwa remaja Kristen, remaja GKJ Magelang itu memiliki iman Kristen yang baik dan beraktivitas sosial dengan baik juga. Yang terakhir buat teman-teman remaja, seandainya diajak ngobrol dengan gadget, saya ingatkan ngobrolnya yang hangat, yang baik, yang selalu ramah, sehingga semua orang mendapat berkat dan bersekutu dengan Tuhan Yesus karena bersaudara dengan kita sebagai jemaat Kristen. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk dalam saat teduh. Terima kasih ya Allah Tuhan Bapa kami yang kami kenal dan kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas pencerahan hari ini. Terima kasih atas bimbingan kami hari ini sehingga kami dapat melakukan ibadah kami secara online. Terima kasih Tuhan, kiranya Kau berkati kami, kiranya Kau berkati saudara-saudara kami seiman, Kau berkati saudara-saudara kami yang tidak seiman. Sehingga dengan kemuliaan-Mu, bangsa negara kami menjadi damai. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Doa ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya kembalikan kepada lektor. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Triaji yang telah menyampaikan dan membawakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita menaikkan doa syafaat kita. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan berdoa untuk bangsa dan negara ini, Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara ini supaya Engkau memberkati para pemimpin dan dapat bertanggung jawab dalam memimpin negara ini. Tuhan, kami akan berdoa untuk kesehatan para pemimpin dan kesehatan warganya, Tuhan, dalam wabah ini. Tuhan, Kau berikan kesehatan, Tuhan Yesus. Engkau memulihkan keadaan dan kondisi ekonomi di negara Indonesia ini, Tuhan. Tak lupa kami berdoa untuk gereja dan komisi kami, berkatilah gereja ini supaya dapat menjadi berkat bagi sesama. Berkatilah para pendeta dan majelisnya, Tuhan. Engkau tambahkan jiwa-jiwa baru bagi gereja kami. Tak lupa kami berdoa untuk studi kami, Tuhan. Berkatilah studi kami dalam belajar kami di rumah. Engkau memberkati setiap kami, Tuhan. Dan tak lupa kami berdoa untuk kedua orang tua kami. Berkatilah mereka kesehatan dan kekuatan, dan berkatilah orang-orang yang dalam tertimpa musibah COVID-19 ini, Tuhan. Engkau memberkati mereka, berikan kesehatan selalu, Tuhan. Berikan keluarganya ketabahan dan kekuatan, Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dengan senantiasa mengingat pada baptisan kita, marilah kita
mengucapkan pengakuan Imam Rasuli. Teman-teman, saya minta bagi berdiri di tempat masing-masing dengan meletakkan tangan kanan di dada kiri. Bersama-sama kita ucapkan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, percaya yang kudus sakral, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Teman-teman, untuk persembahan sementara dipersilahkan dimasukkan ke dalam amplop yang telah dibagikan dan dikumpulkan kolektif pada tanggal 28 Juni 2020. Seperti ini. Sebelum mengakhiri ibadah kita, mari kita tutup dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu pada pagi hari ini, sehingga kami dapat mengikuti ibadah remaja di Zoom Tuhan, walaupun kita tidak dapat bertemu secara langsung. Tuhan, berkatilah kami Tuhan Yesus, Engkau telah memberkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Syukur kepada Allah yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk tetap beribadah kepada-Nya di dalam masa-masa sulit seperti ini. Dengan tetap percaya dan senantiasa mengingat kuasa-Nya, kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, Tuhan kita, menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih juga buat Kesia dan Kak Aji yang sudah pelayanan. Untuk persembahan yang di amplop yang sudah diberi tanggal ibadah, persembahan bulan ini dikumpul maksimal hari ini, tanggal 28 di kantor gereja. Kemudian teman-teman jangan lupa nanti akan di-share link untuk absen, jangan lupa teman-teman untuk mengisi. Kemudian besok minggu kita tetap ibadah di Zoom. Nah, habis ini aku unmute semua, teman-teman silahkan mengucapkan selamat hari Minggu buat teman-teman yang lain sebelum leave meeting ya. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Minggu.